That is who you are. That is who you are. Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita yang pertama. Kita akan masuk di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu. Seminggu ini kami telah jalani penuh sukacita Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami datang ingin memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Berkati kami Bapa, berkati ibadah ini Tuhan. Dari mulai awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah nama-Mu yang selalu dikuduskan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman, Bapak Pendeta Modi Tombol. Berkati hamba-Mu ini, berikan hikmat Tuhan. Engkau yang selalu menyertainya. Berkati kesehatannya, berkati istrinya Bapak. Apapun pergumulan hamba-Mu ini Bapak, biar Engkau yang menjawab dari pergumulan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan dari tempat ini buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Poltaksiahan Bapak. Engkau memberkati hamba-Mu ini Bapak, berikan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu. Berkati kesehatannya, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Engkau yang menyertai hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu melangkah. Berkati pekerjaan, usaha, Engkau yang selalu menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami juga berdoa buat umat-Mu Tuhan yang ada di gereja ini, baik yang hadir dan juga yang sedang online Bapak di rumah. Berkati Tuhan, Engkau yang menyertai mereka Tuhan, baik pekerjaan, usaha, sekolah mereka Tuhan. Engkau yang berkati dan juga Engkau yang berkati pergumulan umat-Mu ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak buat gereja kami Tuhan. Biarlah gereja kami menjadi saluran berkat buat banyak orang. Engkau yang selalu menyertai gereja kami Bapak, biar bertambah dan bertambah Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga kota kami Bapak, kota Medan. Engkau menyertai kota Medan, tempat kami lahir, tempat kami tinggal Bapak. Engkau berkati pemerintahan kami, Engkau berkati ekonomi politik. Biarlah Bapak kota Medan semakin maju dan semakin bersinar. Dan bahkan dari tempat ini kami berdoa Bapak buat Indonesia. Berkati Indonesia dari mulai Sabang hingga Merauke Bapak. Engkau menyertai Bapak negara bangsa kami, presiden, wakil presiden kami, pemerintahan kami Bapak. Biar semuanya semakin baik Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Bapak, berkati ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya Bapak lawatan-Mu terjadi buat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu hadir buat hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak yang luar biasa. Engkau Allah kami yang ajaib. Kami bersuka cita Tuhan oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik dalam hidup kami. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God.
love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as Father. I've known you as friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will speak of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Lebih lagi katakan, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of God. Oh,
will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Lebih lagi katakan, oh, and all my life you have been so faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Hallelujah. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Biarlah sepanjang hidup kami terus menyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Oh, larabaya, larabaya, larabala, 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 larabaya, larabala, 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 larabaya, larabala, larabaya, larabala, larabala, larabaya, larabala, larabaya, 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 larabaya. Kami mau berikan hidup kami bagi-Mu, Tuhan. Larabaya, larabaya, larabala, larabala, larabaya, larabala, larabala, larabala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Larabaya, larabala, larabala, larabala. Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu sampai hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Inalarabaya, larabaya, se. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu dari tempat ini, Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu.
kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Mampukan kami itu selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Penuhi setiap kami, urapi setiap kami pagi hari ini Bapa. Jesus, Jesus. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu ya Tuhan, hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Mari lagi kita angkat hati kita di hadapan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Layak ditinggikan, Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Haleluya. Layak ditinggikan Kau ya Tuhan. Segala pujian dan syukur kami hanya bagimu Bapa. Yesus, 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 Yesus yang ajaib. Haleluya. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya
ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu. Biarlah Engkau ditinggikan dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan atas tempat ini Tuhan Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Inalarabalabalabala. Sekali lagi mari kita angkat hati kita. Kita sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu. Inalarabatakanalarab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 alara
Kami tinggikan Kau di tempat ini, kami agungkan nama-Mu Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Bertatalah Kau atas tempat ini Tuhan, bekerjalah sebebas-bebasnya ya Roh Kudus. Dimuliakan Kau di tempat ini, diagungkan Kau di tempat ini Tuhan Hanya bagi-Mu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagi-Mu kemuliaan, Kau Yesus layak hanya bagi-Mu segala pujian, seluruh hidup kami persembahkan. Ku persembahkan hanya bagi-Mu kemuliaan, Kau Yesus layak, Kau Yesus layak ditinggikan, Kau Yesus layak ditinggikan, Kau Yesus layak ditinggikan. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang sepakat bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya hanya Yesus yang layak ditinggikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Katakan kiri kanan muka belakang, cuman Yesus yang layak ditinggikan. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Siap memuji Tuhan, amin. Dan sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya bertanya bagi Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini? GBI Alam Hotel, boleh lambaikan tangannya. Ada Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah sekalipun keadaan boleh berubah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sekali berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita tepuk tangan. Haleluya. Mari memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan
pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu sambil menceritakan kasih. Mari kita angkat tangan kita. Ku mengangkat tangan. Sorai pagi kebaikanmu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah Mari angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Yang cepat Tuhan katakan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Kiri kanan muka belakang Tuhan kita baik. Baiknya luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita membawa persembahan kita yang pertama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami hidup menurut jalan-jalan yang Kau tentukan. Dan hidup menurut sesuai dengan apa yang Kau firmankan bagi kami. Kami bawa persembahan kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Dengan perucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik bagi hidup kami. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku.
Pagi hari ini kami kembali ada di rumah-Mu ya Tuhan. Kami memberikan seluruh hidup kami ke hadirat-Mu. Kami menaikkan syukur kami dengan apa yang sudah Tuhan buat dan lakukan dalam hidup kami. Sepanjang minggu berjalan, menjagai, melindungi, memelihara, memberkati kehidupan kami. Dan hari ini dalam ibadah kami menaikkan korban, memberikan korban hati kami, hidup kami, memuliakan, meninggikan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan oleh puji dan penyembahan kami. Biarlah Engkau ditinggikan ya Tuhan. Dan hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami di saat pagi hari ini. Nyatakanlah isi hati Tuhan bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa buat segala kuasa iblis yang coba untuk mencuri firman-Mu, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini, terutama dari hati dan pikiran kami ya Tuhan. Hanya Roh Kudus yang tinggal di dalam ruangan hati kami, di dalam ruangan ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, berfirmanlah Engkau bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa. Sekali lagi apa kabar? Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ya, biarlah kita punya selalu semangat dalam hidup ini. Amin. Amin ya. Kita harus punya semangat yang baru. Kita beribadah ini harus punya semangat, ya kan? Ada satu spirit yang setiap hari ada dalam hidup kita, ya, yang keluar dari dasar hati kita, ya, untuk kita selalu antusias di dalam hidup ini. Amin. Apalagi kita bisa beribadah, kita harus punya semangat. Ya. Kita harus antusias terus di dalam hidup ini. Ya, kalau orang nggak ada lagi semangatnya, dia nggak akan bisa bertahan di dalam kehidupan. Ya, ya. Kalau orang nggak punya semangat lagi, dia nggak akan bisa bertahan. Ya. Kalau orang sakit nggak punya semangat, cepat selesainya Bapak Ibu. Ya. Jadi semangat itu harus ada dalam hidup kita. Ya. Seperti Roma 12, biar janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Ya. Jadi terus harus kita tanam dan harus kita jaga di dalam hidup ini. Punya semangat yang selalu rindu dalam hadirat Tuhan. Punya semangat yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Ya, sekarang ini banyak orang yang mulai gampang meninggalkan Tuhan. Gak punya lagi semangat. Ya. Gak punya lagi kerinduan. Tapi bagi kita jemaat GB Alam Hotel yang ada, kerinduan dan semangat kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah luntur. Dan tidak boleh luntur bagi kita. Amin. Biar kita tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Ada waktu dan kesempatan kita harus terus semangat di dalam Tuhan. Ya, kita harus terus semangat menjalani kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan akan berserta dengan kehidupan kita. Ya, kalau kita punya semangat, bekerja dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, wah kita akan melihat banyak hal-hal yang ajaib akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih buat Pastor Poltak yang sudah mempercayakan saya berseluruh dengan majelis yang sudah mempercayakan saya di tempat ini untuk sama-sama kita melayani dan beribadah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini temanya God is Miracle Worker. Waduh, bahasa Inggris ya. Ya. Bapak, ibu-ibu, artinya Tuhan itu adalah pembuat satu mujizat, pembuat mujizat. Ya. God is Miracle Worker. Ya. Kalau bahasa sehari-hari, dia itu kerjanya melakukan mujizat. Ya kan? Kerjanya Tuhan itu melakukan mujizat. Ya kan? Kita yakin dan percaya memang bagiannya Tuhan untuk melakukan hal yang ajaib. Amin. Jadi pagi di ibadah di gereja kami saya singgung. Kemarin 2 semalaman di ibadah youth saya singgung. Kita gak usah minta kepada Tuhan kalau sesuatu bisa kita lakukan. Ngapain kita minta kekuatan dari Tuhan? Ngapain kita minta mujizat daripada Tuhan? Toh bisa kita lakukan. Seperti ini. Ngapain saya minta pertolongan Tuhan? Saya bisa ambil kok ini. Tuhan bagiannya melakukan yang gak bisa kita lakukan. Itu yang namanya mujizat. Sesuatu yang gak bisa kita kerjakan. Sesuatu di dalam secara pikiran kita, secara kehidupan kita, secara logika pemikiran manusia enggak sanggup, enggak mungkin, dan enggak bisa. Tapi Tuhan sanggup melakukan yang enggak bisa itu. Itu memang bagiannya Dia. Kita buka sama-sama Alkitab kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya.
Satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang kedua, cerita tentang mujizat pertama. Dari ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, Bapak Ibu bisa lihat Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Ya. Firman Tuhan, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Lihat satu situasi, keadaan, ya. Dalam satu kegiatan acara pesta, habis anggur. Secara manusia enggak ada lagi harapan mau dapat anggur dari mana. Enggak mungkin mereka mencari anggur lagi tempat yang jauh. Menyediakan anggur udah gak mungkin. Karena ini persa sedang berjalan. Nah disinilah letak daripada perannya Tuhan. Amin. Ya. Disinilah letak perannya Tuhan. God is miracle worker. Ya. Secara manusia gak mungkin. Kehabisan anggur udah gak ada lagi apa-apa. Tapi saat itu Yesus ada. Dan pada akhirnya Yesus melakukan yang namanya mujizat. Kita tahu bersama-sama. Yesus mengerjakan mujizat. Air dirubah menjadi anggur. Nah itu memang bagiannya dia. Manusia gak bisa mengubah air menjadi anggur. Bisa gak manusia? Gak bisa. Air jadi sirup bisa manusia. Ya kan? Tinggal tarik sirupnya udah jadi air sirup. Tapi untuk jadi anggur bisa gak? Gak bisa. Gak mungkin logika manusia mendapatkan hal itu. Dari mana air bisa menjadi anggur? Sementara anggur bahannya adalah dari buah anggur, ya kan? Ini gak ada bahannya di situ. Gak ada buah anggurnya di situ. Tapi Yesus bisa melakukan hal itu karena apa? Karena memang bagiannya dia adalah melakukan hal yang mustahil. Bagiannya dia adalah melakukan mujizat. Makanya Bapak Ibu jemaat Tuhan hari ini, mari kita sama-sama melihat peran Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita juga di dalam Yesus. Jangan meminta sesuatu yang bisa kita lakukan. Tapi mintalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan karena itu bagiannya dia. Dia bisa mengerjakan hal yang ajaib. Dia bisa melakukan mujizat-mujizat yang heran. Karena itu memang bagiannya Tuhan. Di dalam Alkitab Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Perempuan pendarahan 12 tahun disembuhkan. Lumpuh berjalan. Buta melihat. Banyak lagi tanda-tanda hal ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Yang Allah lakukan karena apa? Karena dia memang khusus melakukan hal yang namanya mujizat Bapak Ibu. Jadi nggak usah ragu dalam kehidupan kita yang mengiring Tuhan. Amin. Nggak usah ragu dalam kehidupan kita yang selama ini melayani Tuhan. Nggak usah ragu dalam hidup kita selama ini selalu bergantung kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nggak usah takut Bapak Ibu karena Tuhan sanggup melakukan hal yang ajaib dalam hidup kita. Kita angkat iman kita kepada Tuhan. Baru minggu lalu seorang pemudi pelayan di tempat kami jatuh Bapak Ibu. Dari motor. Secara logika jatuhnya itu gak harus sampai membuat dia seperti itu. Jatuh tunggal. Lari mobil motornya hanya sekitar 20-30. Dia duduk di belakang dibonceng sama teman. Pulang dari gereja habis makan. Udah mau sampai di kos. Tanpa diketahui ternyata roknya kelilit di roda. Hampir sampai di kos, tiba-tiba pemudi ini
jatuh ke belakang. Gak berapa lama dia muntah-muntah. Singkat cerita, dibawa ke rumah sakit CT scan, terjadi pendarahan di dalam kepala. Dan dokter katakan ini harus dioperasi. Masih muda. Gak ada kata lain, harus dioperasi. Waktu saya dapat informasi itu, pas malamnya kita ada ibadah kebangkitan di gereja. Kita berdoa khusus buat anak ini. Kita memohon anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena kalau namanya operasi kepala Bapak Ibu. Potensi-potensi yang lain bisa bermunculan. Kita berdoa. Saat itu saya berdoa, Tuhan, kuasa maut dikalahkan. Saya doa terus itu. Kamu anak muda, kami berdoa. Sama jemaat berdoa. Lepas dari ibadah itu. Beres-beres gereja, anak-anak muda. Om, kita ambil waktu lagi berdoa buat dia. Karena harus dioperasi. 30 lagi anak-anak muda, hampir 30 orang. Berdoa lagi. Menangis, memohon anugerah Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Mujizat masih ada, mujizat masih ada. Dan luar biasa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Akhirnya dia harus dioperasi. Tapi melewati proses Bapak Ibu. Melewati proses. Hampir lewat Bapak Ibu, hampir lewat. Hari Rabu malam, Selasa dini hari dia mulai kesakitan. Karena belum ditindak. Karena ada dua persepsi dari keluarga. Tapi anak ini sudah mulai kesakitan. Karena belum ditangani. Udah mulai merasa gak berdaya lagi. Waktu saya datang dia udah hilang-hilang. Kesadarannya hilang-hilang. Tapi waktu Selasa dini hari itu, jam 5 dia hampir lewat. Hampir lewat. Akhirnya dokter medis ngambil keputusan ini harus dioperasi. Dia masih punya kesempatan untuk hidup. Dihubungi dokter, harusnya dokter gak masuk hari itu. Dokter masuk. Dan semua operasi hari itu dia yang diutamakan. Yang lain dimundur. Akhirnya jam 8 dia dioperasi. 2,5 jam. Luar biasa. Selesai operasinya. Waktu saya datang ke sana saya tanya keluarga gimana. Dokter katakan sudah bersih. Dan anak ini bisa sembuh dengan total. Mujizat Bapak Ibu. Dan saya terus berdoa, Tuhan biarlah medis bisa melihat karya Tuhan melalui anak ini. Satu malam aja di ICU. Besoknya langsung keluar. Besoknya saya video call, waduh berbeda dari sebelumnya. Dan saya tanya lagi, satu malam dia di ruang rawat inap. Besok sudah kembali. Anak ini sudah kembali pulang. Mujizat Tuhan masih ada Bapak Ibu. God is miracle worker. Dia sanggup melakukan hal yang ajaib Bapak Ibu. Anak muda ini sudah di lembah maut Bapak Ibu. Bayang-bayang maut. Hampir mati. Lalu saya ngobrol sama dia, puji Tuhan. Gak ada delay sama sekali ngomongnya. Matanya bagus. Waktu dokter katakan, saya kaget katanya. Termasuk cepat proses penyembuhan kamu katanya. Itu doa kami, itu doa saya. Tuhan biarlah medis melihat karya Tuhan yang ajaib melalui anakmu. Luar biasa Bapak Ibu. Jangan takut. Kalau secara manusia, anak ini rajin sekali melayani. Waktu dia jatuh dia masih berpikir, besok apakah aku bisa melayani karena dia tugas dancer. Mungkin pusing-pusing biasa katanya. Sebab itu dia mulai hilang. Dan saya berdoa Tuhan jangan permalukan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita yang setia melayani Tuhan, Tuhan tidak akan pernah memalukan kita, mempermalukan kita. Pemudi ini, dia setia melayani Tuhan, Tuhan lakukan hal ajaib dalam kehidupannya. Kita yang melayani Tuhan waktu kita sedang ada persoalan, mungkin diizinkan Tuhan hal yang berat yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita salahkan Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan pernah kita komplain. Jangan pernah kita marah. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya karya yang indah di dalam hidup kita. Saya bilang sama pemudi ini, kehidupanmu hari ini menjadi kesaksian buat dirimu
buat keluargamu, buat kami. Buat Tuhan itu ajaib. Di situ saya semakin semangat melayani Tuhan. Iman saya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Karena hal yang tidak mungkin secara pemikiran manusia Tuhan kerjakan. Haleluya. Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan hari ini, Tuhan sanggup melakukan hal yang ajaib. Bilang kiri kanan kita, jangan takut. Jangan khawatir. Lukas pasal yang pertama 37, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Itu satu kalimat pernyataan, tidak ada yang mustahil. Berarti apa, semuanya bisa. Ya. Berarti bagi Allah semuanya bisa. Karena tidak ada yang mustahil. Bagi Allah semuanya mungkin. Berarti bagi Allah semuanya sanggup dikerjakan. Karena dia memang adalah Allah yang mampu melakukan mujizat. Karena bagiannya dia untuk melakukan hal yang ajaib, Bapak Ibu jemaat. Apakah kita masih ragu tentang Allah yang kita sembah? Apa kita masih ragu tentang Yesus yang kita layani? Apakah kita masih ragu tentang pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Keraguan akan menghancurkan iman kita, Bapak Ibu. Kekhawatiran akan menghancurkan iman kita sehingga kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Tentang kehidupan, firman Tuhan sudah sampaikan. Burung di udara aja sudah Tuhan pelihara. Masa hidupnya kita nggak dipelihara Tuhan? Waktu penciptaan yang lebih berharga binatang atau manusia? Manusia. Karena kita diciptakan serupa dan segambar. Bahkan hal yang ajaib, saya belajar firman Tuhan ini di dalam Kejadian. Waktu Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia, enggak berhenti di situ, Bapak Ibu. Apa yang Allah lakukan? Dia hembuskan nafas. Berarti nafas kita ini dari siapa? Allah. Berarti nafasnya Allah ada dalam hidup kita sehingga kita menjadi makhluk hidup. Jadi bukan hanya sekadar dibentuk, bukan. Tapi kita diberikan kehidupan, nafas diberikan bagi kita. Luar biasa. Betapa berharganya kita di matanya Tuhan. Sehingga Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Kalau hari ini hidup kita mujizat, besok juga pasti mujizat dalam hidup kita. Kenapa saya katakan hal itu, Bapak Ibu? Karena seringkali kita melihat mujizat Tuhan sesuatu yang besar banget gitu ya. Kedatangan kita hari ini aja mujizat Tuhan. Benar gak? Kita sampai di gereja ini aja mujizat Tuhan. Sepanjang jalan tidak terjadi sesuatu. Ya enggak? Sehat. Itu mujizat Tuhan loh. Kita makan apa aja tapi kita masih sehat. Kita sampai ke tempat ini bisa melayani Tuhan itu mujizat Tuhan. Ada orang yang kayak tadi bisa lagi santai jatuh. Tapi pun caranya Tuhan melakukan mujizat dengan caranya dia dengan berbeda. Ada orang lagi jalan selesai, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa menikmati hidup kita itu mujizat Tuhan. Kalau kita bisa bernafas itu mujizat yang paling besar di dalam kehidupan kita. Karena kita gak sanggup memberikan nafas, benar? Sanggup gak kita? Hah? Oh ada oksigen, berapa lama sih bertahan oksigen? Bisa gak oksigen dibawa terus? Gak bisa. Karena memang kita gak bisa membuat nafas. Yang Tuhan hanya yang bisa membuat nafas. Jadi hidup kita itu mujizat. Amin. Haleluya. Kita masih bernafas itu mujizat.
Bangun pagi kita bernafas itu mujizat. Makanya waktu kita menerima mujizat, disitulah kita harus ada yang namanya ucapan syukur. Hari ini kita hidup mujizat. Kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan terima kasih ya Tuhan. Buat nafas, kehidupan, pemeliharaan. Mujizat, hal yang ajaib Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Hari ini apakah kita ragu tentang Tuhan? Apakah kita ragu tentang mujizat itu? Ada lagu Pantekosta gini. Kalau lain ditolong, saya juga. Saya hanya punya prinsip itu. Kalau Tuhan lain tolong dia, saya juga pasti akan ditolong Tuhan. Kalau orang lain bisa menikmati mujizat, saya juga pasti akan menikmati mujizat Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan hal yang mujizat itu. Saya kesaksian sedikit. Beberapa minggu ini saya ada dalam keraguan, ketakutan Bapak Ibu. Karena ada sesuatu proyeknya Tuhan yang mau saya kerjakan. Waktu itu mulai deal, saya malah ketakutan. Karena berhubungan dengan biaya. Saya malah ketakutan, Tuhan gimana itu. Itu malam saya gak bisa tidur. Istri saya tidur, saya gak bisa tidur. Akhirnya saya hanya bisa bernyanyi, berdoa, muji Tuhan. Ini lagu jadi tema di bulan ini bagi saya. Aku punya Tuhan yang besar. Pernah tahu lagu ini? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sepanjang malam saya nyanyikan pujian itu. Sepanjang malam saya nyanyikan pujian itu. Berhari-hari pujian itu terus berkumandang dari hidup saya. Dari keluarga saya dengan istri saya. Punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Mujizat Tuhan nyatakan Bapak Ibu. Gak lama Tuhan siapkan apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan. Tuhan ganti dengan sukacita. Amin. Dia siapkan tepat pada waktunya. Akhirnya saya semakin yakin dan percaya di saat saya kerjakan proyeknya Tuhan. Di saat saya berjalan dengan Tuhan. Saya gak akan takut Bapak Ibu. Karena dia yang melakukan mujizat itu dalam kehidupan saya. Pelayanan kita, dia yang melakukan mujizat itu. Saya bekerja dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan sekarang saya gak ada ketakutan. Kalau orang bilang nanti gagal dan sebagainya, saya gak takut gagal. Kalau saya gak melangkah, saya gak akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Seringkali ketakutan itulah yang mengecilkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Langkah saja. Kalau Tuhan sudah suruh, lakukan saja. Amin. Ya. Saya yakin inilah langkah iman untuk ada di tempat ini. GB Alam Hotel. Ya. Kalau gak sampai di sini gak akan melihat mujizat pasti gereja. Kalau gak melangkah pasti gak akan melihat mujizat. Kita gak akan pernah tahu mujizat kalau kita tidak pernah melangkah. Ketakutan yang mengalahkan iman di dalam kehidupan kita. Perhatikan Bapak Ibu, jangan sampai ketakutan mengalahkan porsi iman di dalam hidup kita. Jangan sampai ketakutan mengalahkan porsi firman yang selama ini kita dengar dalam hidup kita. Ketakutan tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat. Hari ini dia akan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Jangan khawatir, jangan takut. Mujizat itu masih ada. Dia akan kerjakan dalam hidupmu, pelayananmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu. Apapun itu akan Tuhan kerjakan. Karena Tuhan adalah pembuat mujizat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita nyanyikan pujiannya, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
imanku bersepakat percaya kuasanya. Mu terima sekarang, kemenangan dah. Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, kita bawa kepada Tuhan pagi hari ini. Apa yang kita takutkan dalam hidup kita hari ini, kita bawa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Apa yang kita takutkan, kita bawa kepada Tuhan, serahkan. Apa yang gak mungkin untuk kita lakukan, kita berikan sama Tuhan untuk Tuhan yang lakukan. Hari ini dia akan sanggup melakukan mujizat, dan hari ini kita akan terima mujizat itu dengan iman kita percaya. Pagi hari ini, apa yang kita lakukan? Mari kita bawa kepada Tuhan. Mari kita bawa kepada Tuhan. Ya Ralaba Shikaralama, Ya Ralaba Shikaralama. Apa yang gak bisa kita kerjakan, apa yang mustahil untuk kita lakukan hari ini, kita bawa kepada Tuhan. Hari ini kita mau sepakat. Puji ini katakan imanku bersepakat, bukan hanya satu orang, tapi kita siang pagi ini bersepakat untuk mujizat Tuhan kerjakan dalam pribadi kita masing-masing. Mari kita bawa kepada Tuhan. Dengan iman kita nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima di dalam nama Yesus, terima kemenangan. Amin, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup percaya kuasanya. Dengan iman katakan, ku terima sekarang. Ambil itu menjadi bagian kita. Ambil itu menjadi bagianmu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang memberkati setiap kami pagi hari ini. Kami percaya biarlah kami melakukan apa yang harus kami lakukan, dan Engkau melakukan Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, mampukan kami hari-hari untuk melihat sebagaimana Allah memandang segala sesuatu ya Bapa. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu, karena apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat kemuliaan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Bapa, berkati dengan limpah. Berkati keluarganya, berkati istrinya, berkati pelayanannya. Dan kami percaya Tuhan, keberhasilan menjadi milik daripada hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, segala pujian dan syukur kami kembalikan hanya bagi Tuhan, Raja di atas segala raja.
Tuhan di atas segala Tuhan. Yang bersepakat bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan kita akan mendengarkan warta sepekan GBI Alam Hotel. Selamat menyaksikan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Night of Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara live streaming melalui akun FB GBI Alam Hotel. Ibadah Menara Doa setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB dan ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42. Ibadah ini dilakukan secara terbuka untuk umum. Kegiatan ibadah Kids for Jesus yang diadakan setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Kami mengundang anak-anak muda untuk mengikuti Bible Study Group yang dilakukan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan seperti Family Altar, pelayanan doa, pelayanan jemaat, baptis selam, dapat menghubungi call center gereja atau dapat menjumpai pengerja setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, baik ucapan syukur, perpuluhan, dan pembangunan gereja, dapat memberikannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar ataupun dapat melalui aplikasi lainnya. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah raya setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun FB GBI Alam Hotel. Demikian warta sepekan GBI Alam Hotel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sama Bapak Ibu kita akan mengakhiri ibadah kita di sesi pertama pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini di ibadah sesi yang pertama. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu, dengan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan beri bagi kami di pagi ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Pastor Mudi Tambun, ya Tuhan, berkati seluruh aktivitas hamba-Mu, keluarga, pelayanan, bahkan apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Engkau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, dan jikalau sebentar Tuhan setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ulurkan tangan-Mu dan berkat-Mu bagi setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, marahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap umat-Mu yang akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu bagi setiap umat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.